dan yang saya banggakan. Itulah istimewa daripada lafal Bismillahirrahmanirrahim. Bisa berguna menurut apa saja, hajat apa saja, keinginan kita apa saja, insya Allah bisa untuk mengembalikan penyakit santet yang orang kirim, tidak bisa dengan Bismillahirrahmanirrahim tadi. Ketika kita pengen banyak rezekinya nih, pengen dari semua malam Jumatan di Padepokan Anti Galau, di malam Jumat yang penuh berkah ini saya akan mengijazahkan kembali, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Bismillahirrahmanirrahim semua orang pasti hafal semuanya, sahabat. Nah, saya dinukil dari kitab Asrarul Hikmah karangan dari almarhum Allahumma yarham guru tercinta saya, yaitu Kiai Haji Ishaq Al-Hafiz. Jadi jangan meremehkan lafal Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini luar biasa, sahabat. Assalamualaikum teman-teman, dalam video ini kita mau bahas tentang ijazah Bismillahirrahmanirrahim yang dikasih sama Ustadz Ujang Bustami yang 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu baru di live sama Kang Ujang. Sebenarnya apa benar emang dengan Bismillah aja kita bisa dapat melakukan hal-hal yang ada di ijazah? Nanti kita akan lihat videonya di depan, kita taruh di belakang seperti biasa. Fadilahnya apa aja dan gunanya apa aja sih untuk amalan-amalan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ceritanya dulu begini, saya pernah dengar cerita gini teman-teman. Sebenarnya zaman dulu hanya dengan Bismillahirrahmanirrahim aja orang tuh bisa kayak menghilang, terbang, dan bisa melakukan hal-hal yang mungkin gak sesuai dengan logika, karena mungkin zaman dulu orangnya masih bersih, orangnya gak lihat hal-hal yang maksiat, terus juga masih pada jujur. Makanya dengan Bismillahirrahmanirrahim aja mereka bisa mendapatkan fadilah yang sangat luar biasa, karena sesungguhnya dalam kandungan Bismillahirrahmanirrahim itu luas banget dan banyak banget makna di dalamnya, sehingga bahkan cerita zaman dulu orang hanya dengan Bismillah orang bisa terbang, bisa menghilang, bisa dengan amalan pengasihan dan segala macam. Jadi intinya itu begini, kayak kita punya senjata atau kita mungkin punya satu mesin yang sebenarnya itu canggih banget, tapi kalau misalnya kita emang nggak punya ilmu di belakangnya, ya jadi mubazir. Kalau misalnya kita punya tembakan, sebenarnya tembakan itu tuh bisa buat nembak tuh sampai 20 km misalnya, tapi kita nggak tahu caranya. Contoh kayak misalnya kita punya hero di Mobile Legend yang punya skill banyak, tapi kita nggak pernah main Mobile Legend. Jadi sama aja, sehebat apapun hero kamu nggak bakalan bisa pakainya, kamu nggak bakalan bisa gunainnya. Makanya setiap amalan itu harus butuh istiqomah, harus butuh ilmu juga tentunya dari orang yang mengijazahkan. Jadi jangan lupa juga kalau udah lihat subscribe channelnya Kang Ujang Bustami di Kang Ujang Bustami Cirebon, di subscribe karena maharnya dia minta di subscribe, dan jangan lupa tonton video-videonya. Ya udah kita lihat aja yuk videonya dari Kang Ujang Bustami yang kasih amalan-amalan Bismillah, dan semoga bisa diamalkan, karena jarang banget orang yang ngasih ijazah dengan pertanggungjawaban. Karena kita nggak bisa lakuin sesuatu, kita nggak bisa lihat dari Google, YouTube aja terus kita ambil terus kita amalkan, nggak bisa. Tetapi karena ini Kang Ujang bertanggung jawab dengan nasabnya, dengan sanadnya, dengan gurunya, makanya ada persyaratan juga di sana. Nanti kita lihat apa aja, karena Bismillahirrahmanirrahim sebenarnya mengandung sesuatu yang sangat luar biasa. Salam sahabat Kang Ujang Bustami. Ketika kita pengen banyak rezekinya nih, pengen dari semua penjuru, 7 penjuru mata angin, penjuru mata angin. Jadi sahabat cukup membaca Bismillahirrahmanirrahim itu 1000 kali setiap malam. Setiap malam itu Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali selama 7 malam berturut-turut. Niatnya sholat hajat, baru baca Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali. Nah, kalau kita pengen menagih hutang, siapa yang punya hutang? Kita menghadap ke arah orang yang punya hutang. Bacain Bismillah selama 7 malam. Bismillahirrahmanirrahim 313. Menghadap ke arah orang yang mau ditagih hutang. Kalau kita pengen penyakitnya sembuh, kita penyakitnya kronis, penyakitnya nggak sembuh-sembuh, terus apa? Minta kepada Allah, wasilah Bismillahirrahmanirrahim, bacakan, siapkan air di gelas,
air putih di gelas, dikasih garam sedikit, dibacakan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 313. Tutup air itu, disimpan, ketika bangun tidur baru diminum air itu. Bismillahirrahmanirrahim lagi. Percaya, bismillah. Jadi sebelum tidur dibacain Bismillahirrahmanirrahim 313, dikasih garam sedikit, ditutup, bangun tidur baru diminumkan. Kalau penyakitnya kronis 1000 kali, bacain Bismillahirrahmanirrahim, tutup, bangun tidur baru diminum dan diolesin semuanya. Kalau kita pengen tahu penyakit itu kiriman atau tidak, cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sediakan telur ayam nih, telur ayam kampung, siapin ya. Ditulis telur ayam kampung itu Bismillahirrahmanirrahim, tapi hurufnya pisah-pisah, ba, sin, mim gitu tuh ya. Tulis seputarnya telur. Bungkus kain putih. Ketika ditulis Bismillahirrahmanirrahim, telurnya itu ditulis Bismillahirrahmanirrahim, terus ditulis siapa nama yang sakitnya, telur tersebut ya. Dibungkus kain putih, setelah dibungkus dibacain Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali. Ketika 1000 kali sudah dibacakan, tiupkan di telur yang sudah ditutup kain itu, lalu telur itu dibakar. Nah, bakar. Jadi niat untuk membakar penyakit atau niat untuk mengembalikan siapapun yang ngirim penyakit kepada kita. Kalau telurnya itu pecah, bakar pecahnya, tidak matang, dan di dalamnya ada seperti paku, ada beling, berarti itu adalah penyakit kiriman dan buatan dari manusia. Kalau telurnya itu matang dan biasa saja, berarti penyakit biasa, itu adalah penyakit medis. Jadi coba. Nah, kalau kita tidak punya anak, pengen minta kepada Allah, ya Allah wasilah bismillah, bacakan Bismillahirrahmanirrahim, siapkan tempat air yang dibuat dari tanah, seperti kendi yang baru ya, atau apa yang kayak gini, air yang dibuat dari tanah, syaratnya tempatnya itu baru. Nah sahabat, ambil air hujan dari langit, ambilnya pakai tangan seperti ini, air hujannya ya, air hujannya dari tangan. Terus setelah sudah penuh, dimasukkan ke tempat yang terbuat dari tanah itu, dimasukkan. Terus setelah sudah masuk, diminumkan air hujannya, membaca Bismillahirrahmanirrahim 100 kali. Minum. Terus berturut-turut selama 7 kali hujan. Nah, minta kepada Allah kita dikasih keturunan. Nah, kalau usaha kita biar maju, minta kepada Allah wasilah Bismillahirrahmanirrahim, dibaca berapa? 1000 kali. Tiap malam sahabat siapin air putih nih, air dalam aqua, saya bacain Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali, tiupin, ya Allah wasilah Bismillahirrahmanirrahim, saya minta agar usaha saya lancar, agar usaha kita laris manis, cipratin airnya. Kalau kita pengen anaknya sembuh, lagi panas atau rewel, bacain Bismillahirrahmanirrahim 313, tiupkan air, terus dioles-oleskan ke anak yang panas dan anak yang rewel. Insya Allah wasilah Bismillahirrahmanirrahim bakal dijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau rumah kita banyak sekali gangguan gaib, gangguan setan, bacain Bismillahirrahmanirrahim, siapin air putih, bacain Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali, pindah air, cipratin semua di rumah dan sekelilingnya, agar terhindar dari orang-orang yang mau mendolimi kita. Nah, jadi begitu sahabat, Bismillah itu sangat luar biasa. Ini yang saya dinukil daripada kitab Asrarul Hikmah. Atau kita pengen tidak punya jodoh-jodoh, ya Allah, auranya bukan aura kasih, aura Lamborghini. Saya merasa tidak pede, tidak percaya diri, tidak dapat jodoh-jodoh. Minta sama Allah, sholat hajat selama 7 malam berturut-turut, baca Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali. Nah, siapin air tempat nih, terus kasih air putih, bacain Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali. Nah, setelah itu sebelum tidur diusapin mukanya, ya Allah wasilah Bismillahirrahmanirrahim, agar aura saya menjadi aura kasih, aura Lamborghini, aura apa bela, dan didekatkan jodohnya dan semuanya.
Jadi begitu sahabat, ini berguna untuk apa saja, bisa untuk mengobati penyakit, bisa untuk jalur rezeki, bisa untuk nagih hutang, bisa kalau untuk sahabat-sahabat yang di luar negeri majikannya baik dan tidak KDRT gitu. Ya, dibacakan Bismillahirrahmanirrahim, gelas, dicupin, terus dilabu-labuin di muka, minta agar majikan kita sayang dan tidak semena-mena dan gaji dibayar. Ya, gitu sahabat. Dan juga kalau kita nanam apa saja, cabai dan padi, cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim, bacakan sahabat 1000 kali, dipindah air, cipratan tanaman-tanaman kita. Mudah-mudahan wasilah Bismillahirrahmanirrahim Allah mengkabul semua doa dan hajat-hajat kita semua. Jadi itu sahabat yang saya muliakan dan yang saya banggakan. Itulah istimewa daripada lafal Bismillahirrahmanirrahim. Bisa berguna menurut apa saja, hajat apa saja, keinginan kita apa saja, insya Allah bisa untuk mengembalikan penyakit santet yang orang kirim ke kita, bisa dengan Bismillahirrahmanirrahim tadi.